Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir pada mata kuliah saya Dasar Telekomunikasi yang melanjutkan mata kuliah dari dosen sebelumnya, pasca UTS hingga UAS. Pada perkuliahan ini saya akan membahas mengenai 5 topik dasar pada sistem telekomunikasi, yaitu Public Switch Telephone Network, atau ini biasa disebut dengan jaringan telepon lokal, lalu dilanjutkan dengan teknik switching, bagaimana caranya melakukan switching pada sistem telekomunikasi, lalu teknik multiplexing, bagaimana menggabungkan beberapa user dalam satu kanal, lalu dilanjutkan dengan konsep dasar traffic. Di sini kita akan lebih cenderung membahas mengenai konsep dasar traffic pada aplikasi telepon panggilan suara. Lalu pada bagian akhir saya akan membahas mengenai propagasi gelombang radio. Pada pembahasan ini akan lebih cenderung kepada pembahasan aplikasi dari perambatan gelombang radio yang digunakan sebagai media penghantar sinyal informasi yang dikirimkan dari pemancar ke penerima. Untuk aplikasi lebih dalamnya, saya rasa akan dibahas pada mata kuliah lain seperti jaringan nirkabel. Pada perkuliahan dasar telekomunikasi ini, saya rasa pembahasan mengenai topik-topik ini tidak akan terlalu dalam, tapi saya lebih mementingkan pada mahasiswa dapat memperoleh konsep dasar dari teknik-teknik ini, karena teknik ini yang 5 ini merupakan dasar dan bisa menjadi membantu pembentukan opini, konsep pemikiran untuk teknik-teknik telekomunikasi modern. 4 topik awal tentu saja akan lebih difokuskan pada bagian ini untuk dengan menggunakan media telekomunikasi transmisinya menggunakan media kabel, sedangkan yang terakhir itu menggunakan media nirkabel. Walaupun perkembangan teknologi telekomunikasi berlangsung sangat cepat sehingga pembahasan topik ini dirasa tertinggal, namun topik-topik ini menjadi penting saya rasa karena memberi referensi yang akan saya gunakan hingga akhir kuliah. Di antaranya adalah 4 ini, yaitu buku Fundamental of Telecommunication, Roger L. Freeman, Introduction to Telecommunication Network. Pada referensi pertama ini mungkin bisa memberikan gambaran yang enak dibaca, tapi detailnya kita bisa lihat pada referensi kedua. Lalu juga referensi ketiga, Telecommunication Hand, ini merupakan referensi yang bagus, dan penelitian dan fundamental ini dia lebih detail. Tidak menutup kemungkinan saya akan menggunakan referensi lain dan jurnal-jurnal kekinian. Dan mahasiswa juga saya harapkan bisa mencari, selain membaca dari referensi yang saya berikan, referensi utama yang saya berikan, bisa mencari informasi mengenai topik-topik pada perkuliahan ini dari referensi-referensi lain. Saya sangat mengapresiasi jika mahasiswa bisa menemukan sesuatu yang baru, pembahasan yang baru terkait topik yang kita bahas ini pada jurnal-jurnal internasional. Baik, kita akan awali perkuliahan kita dengan topik pertama, yaitu Public Switch Telephone Network. Public Switch Telephone Network atau PSTN ini pada umumnya di seluruh dunia, di seluruh negara di dunia ini itu otoritasnya dikuasai oleh negara. Di Indonesia otoritasnya dikuasai oleh negara dalam bentuk BUMN, Badan Usaha Milik Negara, atau lebih mudahnya PSTN di Indonesia ini
bisa diasosiasikan dengan PT Telkom. Kita awal ini akan membahas mengenai telekomunikasi terlebih dahulu. Kita sedikit review tentang telekomunikasi. Apa sih telekomunikasi itu? Mungkin dari kalian ada yang bisa menduga. Telekomunikasi ini merupakan atau bisa didefinisikan sebagai teknologi terkait komunikasi yang dipisahkan oleh jarak. Teknologi yang terkait komunikasi yang dipisahkan. Jadi komunikasi yang dipisahkan oleh jarak, communication at a distance, itu bisa didefinisikan sebagai telekomunikasi. Telekomunikasi dapat juga didefinisikan sebagai pengiriman sinyal pada suatu jarak tertentu. Bisa jadi jarak jauh atau tidak terlalu jauh ya. Ini merupakan definisi dari electrical. Jadi si pengirim dan si penerima berada pada jarak dipisahkan oleh jarak. Nah, untuk menyampaikan informasi dari pengirim ke penerima, misalnya telepon, si pengirim mengirimkan informasi berupa suara dan si penerima mendengarkan informasi suara tersebut, maka dibutuhkan media transmisi telekomunikasi. Jadi transmission of signal over long distance. Media transmisinya itu bisa berupa media transmisi kabel dan media transmisi tanpa kabel atau net kabel atau wireless. Media transmisi kabel misalnya kabel koaksial, fiber optik, dan sebagainya. Sedangkan media transmisi radio itu merupakan media transmisi wireless yang dapat digunakan pada aplikasi sistem telekomunikasi saat ini, misalnya pada sistem seluler dan sebagainya. Sinyal di sini merepresentasikan, kita bisa lihat di sini sinyal merepresentasikan informasi yang dikirimkan ke penerima. Bentuk informasi tersebut dapat berupa suara, voice, data, maupun informasi grafis dalam bentuk gambar atau video. Informasi ini akan dikirimkan melibatkan media transmisi. Media transmisi itu dapat berupa media kabel, wire, maupun media nirkabel. Seperti di sini contohnya fiber optik untuk wire dan koaksial, dan media nirkabel itu wireless. Communication bisa menggunakan radio, tentunya pada frekuensi tertentu. Tentunya nanti akan ada pembahasan mengenai pembagian frekuensi, alokasi frekuensi untuk beberapa aplikasi pada dunia telekomunikasi. Jadi tidak semua frekuensi diizinkan digunakan oleh seseorang untuk mengirimkan informasinya kepada orang lain, namun ada pengaturannya tersendiri. Secara grafis atau secara garis besar, telekomunikasi dapat dikelompokkan. Jika kita melihat ke diagram ini, telekomunikasi dapat dikelompokkan menjadi kelompok elektrikal dan kelompok mekanikal. Kelompok mekanikal ini kelompok telekomunikasi pada awal-awal perkembangannya dahulu, di mana aplikasinya itu bisa berupa pos dan press ini media cetak kabar ya, mungkin seperti itu. Untuk arahnya sendiri bisa bidireksional dan unidireksional. Seiring perkembangan zaman dari teknologi mekanikal, dia berubah dengan perkembangan teknologi ke arah elektrikal, di mana sistem elektris tersebut berkembang seiring perkembangan teknologi. Hal ini mengapa perusahaan pos, telegraf, telepon termasuk dalam sektor telekomunikasi, di mana pos itu termasuk ke dalam sistem telekomunikasi yang menggunakan metode mekanik, masih manual.
Namun untuk sistem ini tentunya telah beranjak bergeser bertambah teknologinya ke arah yang elektrik. Teknologi telekomunikasi ini juga seperti yang saya bilang sebelumnya dapat dikelompokkan ke dalam sistem bidireksional atau dua arah dan sistem unidireksional atau satu arah. Satu arah ini contohnya broadcast radio, broadcast TV, kabel, itu sistem telekomunikasi yang satu arah. Artinya si penerima tidak disediakan kanal balik dari penerima ke pengirim. Sedangkan kalau unidireksional contohnya telepon, mobile telepon ini sistem seluler ya. Jadi jika A dan B melakukan panggilan, maka A dapat mengirimkan informasi ke B dan B juga dapat mengirimkan informasi ke A. Itu disebut dengan dua arah. Pengelompokan paling luar dari kotak-kotak ini menunjukkan aplikasi dari sistem telekomunikasi. Dapat dilihat bahwa mobile telepon di sini ya termasuk ke dalam kelompok yang mengimplementasikan sistem electrical bidirectional. Begitu juga dengan jaringan data network dan telepon tetap, fixed telepon. Sebagai contoh, telepon rumah saat ini mungkin sudah sangat jarang sekali telepon rumah. Itu dia harus terhubung ke PSTN untuk dapat melakukan panggilan dengan tujuan lokal, nasional maupun internasional. Ini yang kita beri garis bawah adalah PSTN. Suatu telepon rumah harus terhubung ke PSTN, Public Speed Telephone Network, jaringan telepon lokal untuk dapat melakukan panggilan suara ke tujuannya. Prinsip ini masih digunakan hingga saat ini, di mana seorang pelanggan telekomunikasi melalui perangkat komunikasinya dapat melakukan panggilan kepada user lain melalui proses switching. Proses switching di sini terjadi pada kasus sebelumnya itu di jaringan inti dari PSTN. Proses switching ini bisa terjadi secara otomatis maupun secara manual. Suatu jaringan telekomunikasi memiliki jumlah perangkat paling banyak di antara industri-industri lainnya. Dapat dibayangkan, untuk sebuah panggilan jaringan telekomunikasi dapat membangun suatu sambungan pada telepon lain seluruh penjuru dunia. Tentunya untuk membangun jaringan jarak jauh tersebut sangat banyak perangkat yang saling terhubung pada jaringan tersebut. Tentunya mungkin dari berbagai operator saling bekerja sama untuk membangun jaringan tersebut. Perangkat tersebut bisa berupa elemen dari sistem transmisi maupun elemen dari sistem switching, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat sistem lain di dunia ini yang memiliki kompleksitasnya melebihi perkembangan sistem telekomunikasi dan layanannya. Jika ditinjau dari perkembangan sistem telekomunikasi ini sudah dimulai sejak tahun 1850. Pada referensi ini gambar yang saya ambil dari referensi 2 di sini yang menggambarkan perkembangan sistem telekomunikasi hingga tahun 2005. Tentunya 2005 sampai 2020 masih banyak perkembangan yang belum dituliskan di sini. Di sini dapat kita lihat awalnya sistem telekomunikasi itu berkembang dari ditemukannya telegraf. Lalu telegraf ini berubah, atau bukan berubah ya, teknologinya berkembang sehingga dimungkinkan wireless telegraf yang dikirimkan melalui media wireless. Ini juga kita bisa lihat bahwa telepon rumah itu perkembangannya mulai sekitar tahun 1900-an ya, 1900-an. Di sini
perkembangan selanjutnya telepark, cordless ISDN, dan sebagainya. TV, color TV, stereo TV yang merupakan sistem telekomunikasi unidirectional itu mulai dari tahun 1970. Sedangkan untuk sistem radio wireless, radio telepon, seluler telepon, paging itu sistem wireless tapi dia hanya mengirimkan teks misalnya. Digital seluler telepon, mobile data, mobile IP itu perkembangannya dimulai dari tahun 1950-an ya. Diawali dengan perkembangan sistem telekomunikasi radio. Begitu juga untuk radio AM, FM, dan seterusnya hingga digital radio itu dimulai di tahun 1930. Sini tentu banyak istilah-istilah yang mungkin kalian baru kali ini mendengarnya, tapi saya rasa semakin sering mendengar ini dan kalian harus mencari WAN itu apa, deskripsikannya secara mandiri sehingga pada pembahasan selanjutnya tidak menyulitkan kalian. Di sini tentunya kalau WAN itu adalah jaringan wide area network, jaringan untuk area yang luas. Sedangkan LAN itu local area network, jaringan untuk biasanya dalam satu gedung ya, local area network. Wireless LAN ini LAN yang media transmisinya wireless tanpa kabel hotspot. Sedangkan LAN sendiri itu media transmisinya kabel www World Wide Web ya, protokol internet dan seterusnya. Di sini ada circuit switch, packet switch ya. Kalau pembahasan kita saat ini kita lebih cenderung ke circuit switch. Nah, kita switch yang akan kita cenderung bahas di sini bersifat circuit switch. Circuit switch ini biasanya lebih cenderung ke dial up telepon, sedangkan packet switch ini lebih cenderung kepada sistem paket ya, pengiriman seperti mobile data atau mudahnya pakai switch. Nah, di dunia telekomunikasi sendiri terdapat standar organisasi yang membuat standar, dimana seperti kita ketahui jaringan telekomunikasi ini dirancang untuk memberikan layanan yang luas bagi banyak pengguna yang menggunakan perangkat dari berbagai vendor. Karena vendornya banyak, penggunanya juga banyak, dan wilayahnya luas satu dunia ini, maka diperlukan suatu standar yang mengatur bagaimana sistem itu akan berjalan, sehingga setiap vendor, apapun dia, yang akan membuat perangkat untuk sistem telekomunikasi perlu menyesuaikan dengan standar tersebut agar setiap perangkat bisa saling terhubung ke perangkat lain walaupun vendor pembuatnya berbeda. Tentunya untuk membangun desain dan membangun jaringan yang efisien dibutuhkan suatu standar dalam suatu layanan agar tercapai interoperabilitas, kompatibilitasnya terpenuhi, dan efisiensi tercapai dengan biaya seminim mungkin. Nah, untuk pengembangan standar-standar ini terdapat beberapa pihak yang secara garis besar dia tertarik untuk memikirkan standar, bagaimana standar itu dibuat. Pertama adalah network operator. Jelas network operator sangat berkepentingan dalam hal ini. Nah, lahan bisnisnya adalah sistem layanan telekomunikasi. Lalu equipment manufacturer. Equipment manufacturer ini adalah perusahaan-perusahaan yang membuat perangkat telekomunikasi yang akan digunakan atau dibeli oleh network operator untuk memberikan layanan kepada service user atau pelanggan ya. Nah, di sisi lain academic expert, orang-orang akademik ya,
akademis seperti kita ini itu juga tertarik pada pengembangan standar organisasi, standar telekomunikasi. Contohnya, kita melakukan riset-riset untuk standar-standar tertentu. Nantinya jika hasil riset kita itu bisa berkontribusi terhadap perkembangan teknologi, tentunya banyak yang akan dimasukkan ke dalam standar telekomunikasi. Contohnya standar 2G, 3G, 4G itu melibatkan juga akademisi-akademisi yang dilihat dari penelitian-penelitiannya terkait standar-standar tersebut. Jadi akademisi dapat dikatakan juga berkontribusi pada standar perkembangan standar, penentuan standar ya, karena dilakukan penelitian-penelitian pada kampus-kampus gitu. Selain itu juga user memiliki peran yang penting dalam perkembangan standar ini, karena bagaimanapun standar tersebut dioptimalkan untuk memberikan layanan paling maksimum kepada user, tapi sangat diharapkan pembangunan layanan telekomunikasi itu menghabiskan biaya seefisien mungkin. Nah, ketika suatu standar distandarisasi, misalnya untuk standar sistem 5G, maka banyak vendor akan memasuki pasar telekomunikasi tersebut. Itu merupakan pasar telekomunikasi yang baru misalnya. Maka jika sudah dilakukan standarisasi, banyak vendor akan memasuki pasar tersebut, di mana untuk memenuhi standar tersebut diperlukan perangkat-perangkat baru. Nah, vendor-vendor ini akan menjual perangkat-perangkat baru sehingga menciptakan suatu pasar baru. Standarisasi ini akan menimbulkan kompetisi yang terbuka sehingga dimungkinkan dihasilkannya suatu layanan dengan produk yang memiliki efisiensi biaya yang paling baik dengan kinerja yang memenuhi standar. Dengan adanya standar ini, maka interkoneksi sistem dari vendor yang berbeda dimungkinkan dapat dilakukan. Nah, standar tidak hanya ditinjau dari aspek teknis saja, tapi aspek politis juga mempengaruhi standar tersebut. Aspek politis dari suatu daerah ya. Misalnya, untuk alasan melindungi produk suatu region, misalnya di Eropa, kita ambil regionnya Eropa. Eropa tidak menerima standar telekomunikasi yang dibuat oleh Amerika misalnya, dan ini memang terjadi. Mereka punya standar sendiri, Amerika punya standar sendiri, Jepang punya standar sendiri, sehingga efeknya seluruh perangkat telekomunikasi yang dibuat untuk industri telekomunikasi di Amerika tidak dapat digunakan pada aplikasi sistem telekomunikasi di Eropa. Begitu juga sebaliknya, sehingga ini menjadi pemisah lokasi bisnis Eropa dan lokasi bisnis telekomunikasi Amerika. Nah, di sini untuk regional Eropa bisa dilihat di sini ada standar organisasinya IEEE, IPIA, TIA, FCC. Ya, Anda dapat mencari apa sih IEEE itu. Sedangkan untuk national standar lainnya bisa dilihat ANSI dan sebagainya. Standar membuat layanan telekomunikasi internasional dapat dibangun contohnya. Ini terbalik ya. Yang IEEE ini merupakan standar Amerika, yang ini merupakan standar Eropa. Ini terbalik. Regional Organization for America ini Amerika, ini Eropa.
Dalam membuat standar untuk suatu sistem telekomunikasi, terdapat beberapa pihak yang berkecimpung di dalamnya, yaitu operator jaringan, perusahaan pembuat peralatan, pengguna, dan kalangan akademis ini ya. Tidak menutup kemungkinan terdapat pihak lain yang ikut serta dalam perumusan standar tersebut. Namun, 4 kelompok ini merupakan kelompok mayoritas. Secara garis besar, standar dapat dikelompokkan ke dalam standar nasional, standar regional, dan standar internasional, seperti yang ditunjukkan pada grafik ini ya. Kali ini standar regional. Selain itu juga di Indonesia ada standar sendiri, penetapan sendiri, misalnya pembagian frekuensi oleh Kementerian Informatika. Lalu juga selain regional dan nasional ada standar internasional, yaitu ITU. ITU ini bereorganisasi atau dibagi lagi ke dalam ITU-T dan ITU-R. Ini buat telekomunikasi radio ya, ITU-R. Ada ISO untuk komunikasi data. Kita akan masuk ke dalam topik bahasan PSTN ya, Public Switch Telephone Network. Jadi PSTN itu merupakan jaringan telepon tetap dengan kabel. Pada awalnya PSTN merupakan jaringan telepon tetap dengan kabel menggunakan metode switching, circuit switching. Selain circuit switching, ada metode switching lain dilakukan pakai switch. Pakai switch itu lebih cenderung ke komunikasi data, sedangkan circuit switch lebih cenderung ke komunikasi suara. Hingga selain PSTN, sistem seluler juga hingga 2G itu tetap menggunakan circuit switch. Namun saat beranjak ke 3G, dia sudah mulai menggunakan baik circuit switch dan packet switch. Setelah 4G, seluruh jaringannya berubah menjadi jaringan all IP seluruh yang menggunakan packet switch. Nah, PSTN ini bekerja mengikuti standar teknis ITU-T. Tadi sebelumnya sudah kita jelaskan, ITU itu ada ITU-T dan ITU-R. ITU-R itu khusus ranah kerjanya di bidang telekomunikasi radio. Dengan adanya standar teknis ITU-T ini, maka jaringan yang berbeda di berbagai negara dapat saling terhubung. Karena ada standarisasi dari sistem telekomunikasi tersebut. Maksudnya standarisasi di sini diatur gitu, misalnya paketnya ukurannya bukan paketnya, sirkuitnya itu bagaimana gitu, sistem pengalamannya bagaimana. Di sini sistem pengalamatan mengikuti standar dengan nomor E163 E164. Pengalamatan di sini pada aplikasi PSTN layanan telepon itu merupakan standar untuk nomor telepon, sehingga dengan standarisasi ini, setiap negara itu terstruktur, sudah ditentukan setiap negara itu nomor telepon yang dialokasikan atau boleh digunakan polanya untuk daerah tersebut, sehingga dapat dilakukan panggilan telepon dari seluruh dunia ke belahan dunia manapun. PSTN dioperasikan oleh operator telepon nasional, regional, atau lokal. Misalnya kalau di sini kita ambil contoh Telkom ya, ada Telkom yang beroperasi di lokal, regional, dan di pusat. Tentunya mereka saling terhubung dan saling bekerja sama sehingga dapat membentuk suatu jaringan telekomunikasi yang meng-cover Indonesia. PSTN menyediakan infrastruktur dan layanan untuk telekomunikasi publik, telekomunikasi umum. Nah, saluran telepon yang digunakan infrastruktur saluran telepon yang digunakan oleh PSTN itu bisa infrastruktur kabel serat optik, jaringan transmisi gelombang mikro, radio ya, dan jaringan seluler, komunikasi satelit, kabel telepon bawah laut, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi
untuk menghubungkan satu titik ke titik lainnya. Dalam PSTN digunakan berbagai media transmisi di sini, di mana seluruh sistem switching di PSTN tersebut dihubungkan dengan media-media. Tentunya berdasarkan kondisi di lapangan, jika terlalu jauh tidak mungkin dibuat jaringan kabel bawah tanah, bisa menggunakan sistem komunikasi satelit. Awalnya jaringan intinya dari PSTN itu merupakan jaringan sistem telepon analog, telah didigitalisasi. Dan untuk suatu komunikasi telekomunikasi itu setidaknya diperlukan 3 komponen utama, yaitu komponen transmisi, switching, dan signaling. Ini merupakan konsep dasar dari PSTN, dimana seperti yang kita ketahui, tujuan mendasar dari suatu sistem telekomunikasi adalah untuk dapat mengirimkan informasi dari suatu user dalam suatu bentuk tertentu. Informasinya tersebut kepada user tujuannya. User pada jaringan telepon publik biasanya disebut sebagai subscriber atau pelanggan. Ini transmisi bisa kita artikan sebagai suatu proses mentransportasikan informasi di antara dua titik nodal atau ujung atau nodal titik nodal atau ujung dari suatu sistem atau jaringan telekomunikasi. Terdapat 4 media dasar yang digunakan untuk melakukan transmisi, yaitu media kabel tembaga, kabel serat optik, gelombang radio, dan phase optik, misalnya infrared. Dalam sistem telekomunikasi, sistem transmisi ini menghubungkan nodal-nodal switch dan nodal exchange. Nah, gabungan dari sistem transmisi ini disebut sebagai jaringan transmisi atau transport network. Kita lihat di sini ya. Jadi ada transmisinya di sini. Jadi kalau satu konsep PSTN kita gambarkan secara sederhana dapat dilihat seperti ini. Jadi ada switching elemen switching di sini, atau kita sebut saja sebagai nodal. Ada jaringan, ada media transmisinya. Ini yang garis, ini media transmisi. Ada usernya di sini, yang rumah-rumah ini seperti user karena telepon rumah ya. Nah, secara sederhana bentuknya seperti ini. Nah, jaringan saluran transmisi ini jika saling digabungkan itu bisa membentuk suatu jaringan transmisi yang besar. Nah, ini ada arah ke connection to other area. Jadi ini bisa disambungkan dengan switching lain yang ada di daerah lain. Jadi intinya ada nodal switching, ada suatu jaringan telekomunikasi kan ada nodal switching, ada usernya, subscriber, ada saluran transmisi yang menghubungkan antara subscriber dengan elemen switchingnya, apapun itu elemen switchingnya, tapi secara garis besar kita anggap itu elemen switching. Dan ada media transmisi yang menghubungkan antara elemen switching dan yang menghubungkan antara elemen switching di suatu daerah ke elemen switching di daerah lain. Tentunya untuk membawa traffic semua ini ke daerah lain atau ke pusatnya, di sini diperlukan kanal transmisi yang lebih besar. Kanal transmisi antara switching elemen ini tentunya adalah lebih besar dibandingkan kanal transmisi antara subscriber ke switch. Hal ini karena jumlah traffic yang dikirimkan dari subscriber ke switch lebih sedikit dibandingkan dengan
switch ke switch. Mungkin kalau dari switch ke switch ini merupakan hasil multipleksi dari traffic dari subscriber yang berada di bawah satu area layanan dari suatu switch. Jadi traffic yang dari rumah-rumah ini, 3 rumah ini dimultipleksi dan dikirimkan secara bersamaan melalui kanal transmission. Lalu dari seluruh begitu juga dengan yang lainnya, dari seluruh elemen switching ini trafficnya digabungkan untuk dikirimkan ke jaringan lain melalui sehingga yang transmission line yang ini membutuhkan kapasitas yang lebih besar, artinya bisa dilewati oleh traffic yang lebih besar. Untuk membangun suatu layanan ini tentunya diperlukan proses signaling. Signaling itu merupakan suatu proses atau mekanisme yang memungkinkan suatu entitas jaringan atau perangkat pelanggan atau jaringan switching untuk membangun atau establish, menjaga koneksi atau memaintain atau mengakhiri sesi atau menterminasi dari suatu session. Jadi bisa dibilang signaling itu merupakan suatu protokoler sebelum pertukaran informasi dilakukan. Tentunya kalau kita mau menghadap presiden, kita harus menemui protokol-protokol tertentu sebelum bisa berbicara langsung dengan presiden. Nah, kira-kira gambaran seperti itu. Sehingga jika dilihat secara garis besar, suatu sistem PSTN itu dapat digambarkan merupakan local network yang terhubung satu dengan lainnya oleh long distance network. Jadi local network Palembang, local network Bandung, local network Lampung, local network Jakarta, dan local network di seluruh provinsi di Indonesia ini dihubungkan oleh suatu jaringan transmission network jarak jauh. Tentunya kalau di Indonesia dia melewati laut. Karena melewati laut ada yang menggunakan satelit atau kabel bawah laut, fiber optik bawah laut. Selanjutnya kita akan masuk ke konsep dasar, konsep end user, nodal, dan connectivity. End user di sini bisa kita sebut sebagai pelanggan, subscriber, end user. Bisa lihat dari grafik ini ya. Nodal itu merupakan fungsional elemen yang berfungsi untuk proses switching. Nodal. Jadi, dan di sini connectivity merupakan media penghubung antara end user dengan nodal dengan end user lainnya maupun nodal ke nodal lainnya. Sebelah sini end user terhubung ke node melalui suatu media connectivity, sedangkan connectivity yang ini menghubungkan nodal satu dengan nodal lainnya. Lalu nodal ini akan terhubung ke end user yang lain. Jadi dapat dilihat di sini bahwa suatu sistem telekomunikasi dapat beroperasi menggunakan satu elemen nodal atau sistem switching, sebuah sistem switching, di mana end user pengirim atau kalau dalam aplikasi Telekom PSTN itu aplikasi layanan panggilannya suara, si pemanggil terhubung ke suatu sistem switching. Lalu suatu sistem switching tersebut menghubungkan si pemanggil ke sistem switching tujuannya. Dimana sistem switching ini dulu dilakukan secara mekanis, sirkuitnya dipindahkan secara mekanis, namun saat ini sudah dilakukan secara otomatis, secara digital. Nah, tidak hanya menggunakan satu nodal, pada praktisnya, jika end user atau subscriber yang akan dituju itu berada pada cakupan nodal lainnya atau berada pada daerah lainnya, maka diperlukan hubungan connectivity antara nodal satu dengan nodal lainnya, nodal yang berbeda. Jadi dua nodal di sini untuk mendukung suatu layanan telepon dari user yang berada pada daerah yang berbeda, diperlukan suatu connectivity yang menghubungkan nodal yang berbeda tersebut. Jadi
suatu connectivity itu akan menghubungkan end user atau si pemanggil dengan nodal yang atau sistem switching, elemen switching yang mengcover dia, yang memberi layanan ke dia. Lalu elemen switching ini akan merouting panggilan tersebut mau kemana. Setelah ditemukan tujuan routingnya, dia akan ada connectivity lagi antara nodal tersebut ke nodal lainnya yang mengcover, yang melingkupi layanannya, tujuan dari si panggilan tersebut, sehingga terbentuklah suatu sistem seperti ini. Sehingga dapat diulas kembali bahwa the basic purpose of telecommunication, tujuan dasar dari telekomunikasi itu adalah, telecommunication network adalah, tujuan dasar dari jaringan telekomunikasi adalah untuk mentransmisikan informasi dari suatu user atau subscriber dalam bentuk apapun informasi tersebut kepada user lain dari suatu jaringan telekomunikasi. Sini end user itu memberikan input, tentunya traffic, memberikan input traffic kepada penerima, si pengirimnya, sedangkan end user yang lain menjadi penerima output dari networking. Nodal ini bisa berupa elemen switching apapun, atau secara sederhana kita sebut saja sebagai titik. Connectivity merupakan teknologi yang dibutuhkan untuk membangun suatu koneksi dari suatu jaringan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa teknologi yang wajib dimiliki atau diimplementasikan untuk membangun suatu koneksi jaringan, yaitu teknologi transmisi, switching, dan signaling. Teknologi transmisi ini merupakan teknologi yang bagaimana caranya informasi itu bisa dikirimkan. Nah, media yang digunakan bisa berupa media kabel tembaga, copper wire, media fiber optik, media nirkabel berupa gelombang radio, dan media nirkabel berupa free space optik, contohnya infrared, inframerah. Tentunya untuk inframerah ini tidak bisa menggunakan harus line of sight ya, terus free space optik, jadi lihat si pengirim dan penerima bisa saling melihat, bahasanya gitu, artinya tidak ada penghalang antara mereka berdua. Elemen switching ini awalnya merupakan elemen switching manual, di mana tentunya pada elemen switching ini dia akan mengarahkan kemana komunikasi ini akan berlanjut. Bisa dilakukan secara manual awalnya dulu, namun dengan semakin banyaknya user saat ini tidak dimungkinkan lagi switching manual. Maka dengan perkembangan dan bantuan teknologi saat ini bisa dilakukan dengan switching secara otomatis, tentunya dengan bantuan dari sinyal dial yang dibangkitkan. Untuk teknologi modern itu elemen switching sudah berbasiskan pada software, itu software control digital exchange. Selain switching dan transmission, juga terdapat signaling. Signaling menjadi suatu yang sangat penting karena dengan signaling ini memungkinkan entitas dari perangkat dari pengguna dan ataupun elemen switchingnya, network switchnya, untuk membangun, menjaga, dan mengakhiri suatu sesi dari layanan telekomunikasi. Jadi bisa dibilang signaling ini protokoler gitu, protokoler sebelum melakukan panggilan telepon. Nah, signaling ini dilakukan dengan menggunakan sinyal-sinyal tertentu atau pesan-pesan tertentu ya, dalam bentuk pesan-pesan tertentu untuk merequest suatu koneksi pada suatu aplikasi di subscriber lain, saluran atau layanan telepon rumah, itu terdapat signaling untuk off-hook condition, kondisi off-hook, dial, dan on-hook condition. Kondisi off-hook itu berarti kita memberitahukan kepada pusat switchingnya bahwa si user atau subscriber A telah membuka sirkuitnya, telah mengangkat telepon dan akan melakukan panggilan telepon ke nomor tujuannya. Nomor tujuannya diinputkan di dial, pada proses dial. Lalu jika
komunikasi telah berakhir, maka auto collision itu terimplementasikan, dia menutup sirkuitnya. Berikutnya kita akan bahas mengenai local serving switch. Local serving switch ini bisa dibilang pusat lokal, switching lokal, atau kalau pada aplikasi jaringan telepon itu kantor switching lokalnya. Jadi di sini dapat dilihat terdapat pelanggan subscriber set. Di sini gagangan telepon dari pelanggan. Di sini adalah kantor switching lokal. Kantor switching lokal ini, kantor switching lokal tuh yang ini. Terus perangkat pelanggannya yang ini. Jadi perangkat pelanggan ini, telepon rumah si pelanggan ini terhubung ke local telephone exchange atau switchingnya local telephone exchange. Local telephone exchange nama lain untuk switching office-nya. Kalau di Amerika itu disebut istilah office gitu ya. Jadi perangkat telepon ini terhubung ke local telephone exchange-nya melalui kabel 2 kawat. Kabel 2 kawat ini karena arahnya bolak-balik, arah trafficnya bolak-balik, disebut subscriber loop. Tentunya si telepon rumah dan kantor lokal telepon exchange ini terpisah oleh jarak tertentu. Nah, ketika gagang diangkat, maka sirkuitnya akan tertutup dan akan ada aliran arus yang diberikan oleh satu daya baterai yang ada di kantor lokal telepon exchange menuju ke subscriber subset. Di subscriber subset ini, jika setelah dilakukan pensinyalan dan jaringan bisa terbangun, maka fase selanjutnya adalah pertukaran informasi. Jadi ketika arus mengalir, sinyal suara itu, sinyal akustik itu dirubah menjadi sinyal listrik. Nah, sinyal elektris ini akan dibawa oleh sinyal listrik tersebut ke pusat switchingnya. Dari pusat switching ini, berdasarkan pensinyalannya, dia akan diarahkan ke tujuannya. Jadi dapat dilihat di sini bahwa sumber data dayanya ada di local telephone exchange pada telepon zaman dulu. Tapi kalau saat ini, di setiap perangkat pengguna itu sudah ada sumber baterainya, sumber data dayanya, sehingga lebih mengefisienkan. Kita lihat pada gambar ini ada switching untuk on off hook-nya. Jadi ketika switchingnya ditutup, arus yang dari baterai di sini kan ini kantor lokal telepon exchange yang ada di suatu daerah. Dia mengcover beberapa user. Salah satu usernya akan melakukan panggilan ke user yang lain yang berada di pada area layanan yang sama pada gambar ini. Jadi ketika si pengirim informasi atau pemanggil itu mengangkat gagang teleponnya, maka switching akan tertutup. Ketika switch tertutup, maka akan ada aliran listrik dari kantor lokal telepon exchange ke arahnya, ke arah subscriber, dan ini mengaktifkan mikrofon yang ada di perangkat penggunanya. Di sini mikrofonnya akan diaktifkan. Dengan aktifnya mikrofon ini, setelah proses signaling semua berjalan sempurna dan koneksi telah terbangun, artinya pertukaran informasi siap dilaksanakan, maka ketika seseorang melakukan pembicaraan, sinyal akustiknya akan dirubah menjadi sinyal elektrik. Sinyal listrik tersebut akan akan mengalir menuju lokal telepon exchange, menuju ke switching matrix, elemen switching matrix. Dari switching matrix ini dia akan diarahkan ke nomor tujuannya. Traffic tersebut tentunya koneksi dari sini sampai sini itu telah dibangun terlebih dahulu pada proses pensinyalan sebelumnya. Ini yang saya bicarakan. Setelah proses pensinyalan berhasil, maka proses pertukaran informasi berlangsung. Nah, traffic sinyal suara informasi yang dibawa tersebut akan diarahkan ke penerimanya. Tentunya sebelum mereka saling berbicara, pensinyalannya akan mengaktifkan bel yang ada di sini. Jadi jika bel diaktifkan dengan pensinyalan bahwa ada
seseorang yang melakukan panggilan ke nomor ini, maka bel akan berbunyi, akan berdering, ada ininya. Ketika bel berbunyi pada telepon lama, jika diangkat dengannya, maka sirkuit ini akan tertutup. Jika sirkuit tertutup, maka panggilan dapat berlangsung. Setelah tertutup, maka arus juga akan mengalir sini dari baterai ini. Jika arus sudah mengalir, maka sinyal listrik tadi yang merupakan sinyal informasi yang berubah jadi sinyal listrik, lalu melalui switching matrix, lalu ke sini sinyal tersebut dirubah lagi melalui perangkat suara yang ada di gagang telepon ini. Jadi sinyal listrik tersebut dirubah lagi menjadi sinyal suara sehingga dapat didengar oleh si penerima. Selain ini menggambarkan bahwa si pemanggil dan yang dipanggil berada pada local telephone exchange, wilayah local telephone exchange sama, berarti berada pada pusat layanan yang sama. Jika si penerima ini berada pada local telephone exchange yang berbeda, maka si switching matrixnya akan mengarahkan koneksinya ke exchange lainnya melalui jalur ini. Setelah itu prosesnya sama seperti yang saya jelaskan untuk sisi penerimaan. Maka dapat disimpulkan bahwa fase panggilan telepon itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama call setup, information exchange, dan call takedown. Dan proses signaling untuk subscriber lainnya dapat kita kelompokkan menjadi auto condition, dial, memasukkan nomornya, dan auto condition. Auto condition begitu selesai langsung. Nah, sekian untuk pembahasan pertama. Akan ada tugas yang harus kalian kumpulkan di-upload melalui media yang linknya akan saya berikan di grup. Tentunya tugas ini sangat sederhana, hanya berdasarkan penjelasannya, tidak ada hitungan. Silakan dikerjakan secara mandiri dan dibuat selengkap-lengkapnya, sebisa mungkin menggunakan referensi dari jurnal atau buku-buku lainnya. Tolong dalam menuliskan jawabannya, referensinya dituliskan di bawah. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.